Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Aziza Zumraturida dari Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah industri dan B3. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Taufan Ratri Harjanto STMeng. Selanjutnya kita akan menuju materinya. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, yaitu limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur penetapan limbah B3. Setelah kita mengetahui pengertian limbah B3, maka kita harus mengetahui prosedur penetapan limbah B3 untuk mengelolanya. Prosedur penetapan limbah B3 antara lain penentuan limbah yang teridentifikasi memiliki karakteristik limbah B3, verifikasi lapangan, dan pengambilan sampel limbah. Uji karakteristik untuk identifikasi limbah B3. Menteri menugaskan tim ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap uji karakteristik. Evaluasi oleh tim ahli limbah B3. Rekomendasi dari tim ahli limbah B3 terhadap hasil evaluasi kepada Menteri. Bila tim ahli merekomendasikan penetapan sebagai limbah B3, maka Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian untuk membahas rekomendasi tim ahli limbah B3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Menteri menetapkan limbah B3 kategori 1 atau kategori 2. Kita akan lebih mengetahui dan mengidentifikasi limbah tersebut yaitu sebagai limbah B3. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Dalam hal ini, setiap orang tidak mampu melakukan sendiri. Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara yang pertama yaitu termal atau dengan panas. Yang kedua adalah stabilisasi dan solidifikasi, dan atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan yaitu ketersediaan teknologi dan baku mutu atau standar lingkungan. Pengolahan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pada pasal 1 di angka 11 menyebutkan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Dari pasal ini nanti kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 diatur pada pasal 10 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan semua itu dilaporkan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya,
Penyimpanan limbah B3 diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Penyimpanan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. Penyimpanan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota setempat. Ya, selanjutnya ini merupakan tabel untuk penyimpanan limbah B3 dengan fasilitas yaitu bangunan, tangki atau kontainer, silo, penumpukan limbah atau waste pile, waste impoundment, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan fasilitas bangunan, limbah yang dapat disimpan yaitu limbah kategori 1 dan kategori 2. Dengan fasilitas kontainer sama, limbah yang dapat disimpan yaitu limbah kategori 1 dan kategori 2. Dengan fasilitas silo, begitu juga limbah yang dapat disimpan kategori 1 dan kategori 2. Namun, untuk penumpukan limbah atau waste pile tidak dapat dilakukan untuk kategori 1 dan kategori 2 untuk sumber yang tidak spesifik atau spesifik umum. Sehingga penumpukan limbah atau waste pile hanya dapat dilakukan untuk kategori 2 bagian spesifik khusus. Begitu juga waste impoundment, yaitu hanya untuk kategori 2 spesifik khusus. Selanjutnya yaitu bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu berlaku untuk limbah B3 yang dapat disimpan pada kategori 1 dan kategori 2. Selanjutnya pengemasan limbah B3. Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Selanjutnya, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, ataupun rusak. Kemasan limbah B3 wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3. Label limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3, dan tanggal pengemasan limbah B3 tersebut. Ya, sini adalah simbol limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013, yaitu tentang simbol dan label limbah B3. Adapun simbol yang tercantum pada Peraturan Menteri tersebut yaitu ada 8 simbol. Yang pertama, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, korosif, beracun, reaktif, berbahaya terhadap lingkungan, infeksius, dan mudah meledak. Selanjutnya, simbol limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Lingkungan Nomor 14 tentang simbol dan label limbah B3 untuk pemasangannya. Untuk tempat limbah B3 yang biasanya berupa drum, maka harus lengkapi seperti gambar tersebut, yaitu arah mana bagian atas dan apa isi karakteristiknya, yaitu dilengkapi dengan simbol misalnya beracun, dan ada juga identitas seperti nama, tanggal dihasilkannya, yaitu seperti label yang ada di warna kuning
bagian tengah. Selanjutnya, penyimpanan kemasan limbah B3 dengan menggunakan rak. Kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah tersebut jika terguling atau tumpah akan tercampur atau masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain. Waktu penyimpanan limbah B3. Di sini ada tabel mengenai limbah B3 yang dapat disimpan dengan waktu penyimpanan maksimum. Adapun limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, maka waktu penyimpanan maksimum yaitu 90 hari sejak limbah B3 tersebut dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, maka waktu penyimpanan maksimum yaitu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2, sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, maka waktu penyimpanan maksimum yaitu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan, atau biasanya 1 tahun. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, maka waktu penyimpanan yaitu 1 tahun dari limbah tersebut dihasilkan. Dengan catatan, jumlah 50 kg per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 atau lebih nama limbah B3. Jika melebihi jangka waktu penyimpanan, lakukan pemanfaatan dan atau pengolahan dan atau penimbunan dan atau menyerahkan kepada pengumpul dan atau pemanfaat atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Atau biasanya apabila melebihi jangka waktu penyimpanan diberikan kepada pihak ketiga apabila tidak dapat mengolahnya sendiri. Ya, selanjutnya pengumpulan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Kemudian, bagian dari penyimpanan limbah B3 dan tidak memerlukan izin pengumpulan limbah B3. Dalam hal setiap orang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3 atau pihak ketiga. Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 disertai dengan bukti penyerahan limbah B3. Pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3. Prinsip-prinsip dalam pengumpulan limbah B3 yaitu pengumpul limbah B3 dilarang melakukan pemanfaatan atau pengolahan limbah B3 yang dikumpulkannya sebagian atau seluruhnya, sehingga dia hanya bertugas untuk mengumpul saja, tidak ada tugas yang lain. Pengumpul limbah B3 dilarang menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 lainnya. Pengumpul dilarang melakukan pre-treatment pengolahan awal limbah B3 yang dikumpulkannya, sehingga tugas pengumpul limbah B3 yaitu hanya mengumpulkan saja, tidak ada tugas lain untuk memberikan kepada pengumpul limbah B3 yang lainnya. Selanjutnya adalah memiliki izin lingkungan. Persyaratan lokasi pengumpulan. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Merupakan daerah bebas banjir 100 tahunan atau daerah yang diupayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor serta mempunyai sistem drainase yang baik. Mempertimbangkan faktor geologi, aktivitas seismik, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan karakteristik tanah yang berupa komposisi dan permeabilitas dan potensi erosi. Untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3. Luas tanah termasuk untuk bangunan pengumpulan dan fasilitas lainnya
wajib disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas limbah yang dikumpulkan. Fasilitas tempat dan atau bangunan pengumpul merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dengan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan. Setiap bangunan pengumpul limbah B3 dirancang khusus hanya untuk satu karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan bak penampung tumpahan atau ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga kemudahan dalam pengangkatannya. Fasilitas pada bangunan pengumpulan limbah harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan, peralatan dan perlengkapan, pintu darurat dan alarm. Ya, tata ruang fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas tambahan yang wajib dimiliki dalam melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 meliputi yaitu laboratorium, fasilitas pencucian, fasilitas bongkar muat, kolam penampungan darurat, peralatan penanganan tumpahan. Sarana lain yang harus tersedia yaitu peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, dan pintu darurat, serta alarm. Selanjutnya, pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat limbah B3 atau pihak ketiga. Pemanfaatan limbah B3 meliputi pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku, pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pemanfaatan limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi, standar produk apabila hasil pemanfaatan limbah B3 berupa produk, dan baku mutu atau standar lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 pada kategori 2. Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3, izin pengangkutan limbah B3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin pengangkutan limbah B3 oleh Menteri Perhubungan. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengangkutan limbah B3 wajib disertai dengan manifest pengangkutan limbah B3. Pengangkut limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, koperasi, yayasan. Tidak termasuk CV, NV, atau UD. Cirinya terdaftar dalam badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Dalam manifest dokumen limbah B3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama nomor 1-12 diisi oleh pengirim atau penghasil limbah B3.
yang berupa pengumpul, pemanfaat, pengelola. Bagian kedua yaitu nomor 13 sampai 22 diisi oleh pengangkut limbah B3. Bagian ketiga yaitu nomor 23 sampai nomor 36 diisi oleh penerima limbah B3, pengumpul, pemanfaat, pengolah limbah B3. Mulai tahun 2013, manifest menggunakan stiker barcode. Sebagian dari pengawasan dapat diperoleh di Kementerian Lingkungan Hidup, akan ditetapkan kuota, direncanakan dengan PNBP, ditempelkan pada setiap lembar manifest. Manifest atau electronic manifest yaitu berawal dari penghasil limbah B3 yang harus menyetorkan kegiatannya ke server. Kemudian limbah B3 diambil oleh alat angkut limbah B3 yang harus teridentifikasi oleh server juga, sehingga dapat dilacak keberadaannya ketika pengangkutan. Kemudian limbah B3 yang diangkut menuju ke pengelola limbah B3. Apabila sudah sampai, maka harus dilaporkan kembali di pengelola limbah B3, maka semua kegiatan harus terekam atau dilaporkan juga kepada server, sehingga oleh server diurus dan menjadi sebuah data, yaitu manifest yang berupa manifest atau electronic manifest, dengan contoh yaitu pada bagian gambar yang dicap, yaitu disahkan. Itu adalah salah satu contoh manifest. Sistem pengawasan pengangkutan limbah B3 melalui GPS tracking. Ini adalah salah satu cara dari manifest tersebut, yaitu dari alat angkut limbah B3 dengan adanya GPS dapat dilacak oleh satelit, kemudian dengan provider, dan dapat dilihat oleh server jasa tracking. Kemudian kita dapat akses dengan user. Begitu juga semua data itu dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diproses, dan akhirnya dapat kita lacak oleh user. Distribusi jasa pengelolaan limbah B3 yang relatif semakin merata, khususnya di Indonesia bagian barat, telah menurunkan biaya pengelolaan limbah B3 sampai dengan 50%. Adapun penurunan biaya antara lain dari biaya transportasi. Ini adalah satu kelebihan karena di Indonesia sudah banyak tempat pengelolaan limbah B3. Koordinasi dengan sektor. Yang pertama, pengaturan penarikan kembali produk kadaluarsa dan atau kemasan bekas B3, misalnya lampu TL, aki, kemasan B3, limbah elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan kawasan industri terpadu. Ketiga, penyimpanan bahan tambang atau low grade air tailing untuk penambahan kembali atau remining. Yang keempat, pemanfaatan limbah B3, misalnya slag, fly ash, bottom ash, dan lain-lain untuk material konstruksi atau road base untuk kegiatan keperusahaan. Penimbunan limbah B3. Yang pertama, penimbunan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, penimbunan limbah B3 diserahkan kepada penimbun limbah B3 atau yang biasa disebut pihak ketiga. Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 yang berupa penimbusan akhir atau landfill, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dam tailing atau
fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Persyaratan lokasi penimbunan limbah B3 yaitu bebas banjir, permeabilitas tanah yang bagus, merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung. Dan juga tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.